Karena bagi mereka kedatangan Imam Mahdi itu adalah bagian daripada penantian yang panjang, kelak menjadi imam yang terakhir bagi mereka yang ke-12. Jadi imamnya itu mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai yang terakhir. Ternyata Imam Mahdi dalam pandangan Syiah itu nama aslinya adalah Muhammad ibn Hasan al-Askari, yang dianjurkan oleh Nabi untuk diikuti dua. Satu Palestina atau Syam, yang kedua Yaman, yang ketiga tidak dianjurkan. Kenapa Nabi anjurkan? Kata Nabi di poin yang kedua itu, Al-Yaman itu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kota yang didoakan, kota yang diamini, kota yang diminta, kota yang kemudian diberikan keberkahan. Termasuk salah satunya Baitul Maqdis Syam, yang kedua Yaman. Tapi Irak tidak, karena kelak akan muncul dari golongan itu tersebut yang dulunya para pengkhianat lahir dari situ. Pengkhianatan Syiah itu lahir pada masa Kufah pertama sekali. Pendukung Ali berkhianat kepada Ali, orang Kufah. Pendukung Al-Hasan, orang Kufah, berkhianat kepada Al-Hasan. Pendukung Al-Husain, orang Kufah, kemudian berkhianat kepada Al-Husain. Mereka semua Kufah. Kufah itu Irak dia sekarang. Maka tak dianjurkan untuk mengikut kepada panglima-panglima perang yang berada di Irak, dan tak masuk di situ Iran. Hanya saja ada hadis baginda Nabi mengatakan akan muncul panji-panji hitam dengan bendera-bendera yang bertuliskan La ilaha illallah dari Khurasan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya panji-panji itu? Kata para ulama, panji-panji yang sebut tadi, panji-panji hitam yang membawa bendera yang bertuliskan La ilaha illallah itu kelak mereka yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi. Sekarang kita lihat Imam Mahdi menurut Syiah. Imam Mahdi menurut Syiah. Ini yang sama dengan kita hari ini, Pak. Yang sama dengan kita, yang berbahaya dengan kita ini, Syiah ini. Syiah punya pemahaman Imam Mahdi sama, karena mereka mencintai Ahlul Bait, dan kita dianggap tak mencintai Ahlul Bait. Kenapa kita katakan mereka mencintai Ahlul Bait? Karena bagi mereka kedatangan Imam Mahdi itu adalah bagian daripada penantian yang panjang, kelak menjadi imam yang terakhir bagi mereka yang ke-12. Jadi imamnya itu mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai yang terakhir, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut Muhammad ibn Al-Hasan al-Askari. Ternyata Imam Mahdi dalam pandangan Syiah itu nama aslinya adalah Muhammad ibn Hasan al-Askari, dari keturunan ini tadi, yang akan menjadi imam yang ke-12. Keluarga baginda Nabi, dalam silsilah baginda Nabi, nama sama dengan Nabi, kabilah sama dengan Nabi, hanya saja beda perawakan saja, kata Syiah. Beda perawakan itu beda wajah, beda penampilan. Mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai terakhir Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan wal Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, Ja'far, sampai bawah yang ke-12 Muhammad ibn Al-Hasan al-Askari. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan mereka tentang Muhammad ibn Hasan al-Askari ini? Mereka kata sebagai Imam Mahdi dan sebagai penyelamat. Kemudian kelahiran dan okultasi. Imam Mahdi diyakini lahir pada tahun 255 Hijriah, lebih tepatnya 869 Masehi, dan melanjutkan garis kepemimpinan imamah setelahnya yang 12. Sekarang berarti yang ke-11. Berarti mereka menunggu yang ke-12 setelah ayahnya Imam Hasan al-Askari. Sejak saat itu ia hidup dalam keadaan gaib, okultasi. Jadi paham Syiah bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, cuma sedang bersembunyi, sedang berada di tempat yang gaib, yang tak nampak. Kelak turun dia. Inilah kemudian yang dipahami oleh dia, yang dipahami oleh kelompok Syiah. Ada dua kegaiban. Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi mengalami dua kegaiban, yaitu gaib ketika kecil, gaibat sugra, dan gaib besar, kubra. Selama kegaiban kecil, ia berkomunikasi dengan para pengikutnya melalui 4 wakil khusus. Sedangkan dalam keadaan kegaiban yang besar, komunikasi terputus, dan umat Syiah merujuk kepada ulama dan hadis untuk bimbingan agama. Jadi dia menunggu Imam Mahdi yang dianggap berada dalam kegaiban. Tujuan munculnya kembali
Munculnya kembali Imam Mahdi di akhir zaman bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman dan membawa kedamaian serta memakmurkan bagi seluruh umat manusia. Sama Pak pahamnya dengan kita. Baik, sekarang pandangan para peneliti. Para peneliti memiliki berbagai pandangan mengenai Imam Mahdi, terutama dalam konteks hadis dan implikasi dia bagi keyakinan umat Islam. Yang pertama fokus pada otentisitas hadis, yang kedua fokus pada makna hadis. Di sini maksud otentisitas itu seperti takhrij hadis yang tadi kita bacakan. Ada yang bilang hadis tentang Imam Mahdi ini dhaif, lemah. Ada yang bilang sebagian hadis dia hasan. Dikumpulkan hadis yang banyak, lebih kurang 40 hadis itu, dikaji oleh para ulama, para orientalis, para ilmuwan hadis. Kemudian dapatlah kesimpulan. Ada yang mengatakan hadis ini kuat, ada yang mengatakan hadis ini lemah. Dan kesimpulannya adalah penantian Imam Mahdi menurut para peneliti hadis hari ini, termasuk ilmuwan tentang Imam Mahdi, kedatangan itu pasti. Kedatangan Imam Mahdi itu pasti dari berbagai macam pandangan, termasuk dari agama-agama yang lain. Baik, ini kalau diteruskan sampai 40 PowerPoint. Kalau kita teruskan tak ada masalah. Poin penting para peneliti tentang Imam Mahdi sudah jelas tadi, otentisitasnya, makna dia. Baik, sekarang kita masuk. Perbedaan pandangan Sunni dan Syiah terletak pada dua hal saja. Yang satu, oleh kita orang-orang Sunni memahami Imam Mahdi itu dia akan turun, lahir dan turut dari garis keturunan baginda Nabi, dan tidak ada masa okultasi. Dia tak ada kegoiban. Ini yang harus dipahami. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak dipahami dalam dua kegaiban. Kita tak memahami Imam Mahdi itu dalam dua kegaiban. Dia berada di goib pada masa kecil dan dia berada di goib dalam masa besar. Tak ada. Imam Mahdi dalam paham Sunni, oleh para ulama-ulama Sunni dikatakan merujuk kepada hadis tersebut, akan turun. Dalam arti lain, lahir dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, membawa keadilan. Itu yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka penelitian tentang Imam Mahdi juga mencakup perbandingan keyakinan serta tafsir antara Sunni dan Syiah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah Imam Mahdi diutus umur 40 tahun? Ada 4 pandangan. Ada yang kata 30 sampai 40. Ada yang kata sampai 51 sampai 52. Ada yang kata 60. Tapi keempat pendapat di atas dilihat dari karya An-Nu'aim pada kitab Al-Fitan. Sebab-sebab itu ada di halaman 226 sampai 227. Umur itu ditetapkan pada umur 60 tahun. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan umur 40 tahun. Mana yang paling banyak dipakai oleh para ulama? Sebagian besar merujuk kepada 40, tapi sebagian lain merujuk kepada 60. Jadi ada dua pandangan, wallahu alam. Mana yang paling kuat? Kita lihat nanti. Apakah pada 60, apakah pada umur 40 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ini sekarang ini banyak komentar saja Bapak Ibu. Tidak usah kita baca komentar-komentar hadis ini. Sekarang kita lihat terakhir poinnya. Tentara Imam Al-Mahdi atau tentara Al-Mahdi. Di sini Bapak Ibu, kata baginda Nabi ada 3. Salah di antara 3 ini. Yang pertama Palestina, Syam tadi. Yang kedua Yaman. Yang ketiga adalah Irak. Yang dianjurkan oleh Nabi untuk diikuti 2. Satu Palestina atau Syam. Yang kedua adalah Yaman. Yang ketiga tidak dianjurkan. Kenapa Nabi anjurkan? Kata Nabi di poin yang kedua itu, Al-Yaman itu, untuk Yaman, kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu kota yang didoakan, kota yang diamini, kota yang diminta, kota yang kemudian diberikan keberkahan, termasuk salah satunya Baitul Maqdis, Syam. Yang kedua Yaman. Tapi Irak tidak, karena kelak akan muncul dari golongan itu tersebut, yang dulunya para pengkhianat lahir dari situ. Pengkhianatan Syiah itu lahir pada masa Kufah pertama sekali. Pendukung Ali berkhianat kepada Ali, orang Kufah. Pendukung Al-Hasan, orang Kufah, berkhianat kepada Al-Hasan. Pendukung Al-Husain, orang Kufah, kemudian berkhianat kepada Al-Husain. Mereka semua Kufah. Kufah itu Irak dia sekarang. Maka tak dianjurkan untuk mengikut kepada panglima-panglima perang yang berada di Irak.
dan tak masuk di situ Iran, tak masuk di situ Iran. Hanya saja ada hadis baginda Nabi mengatakan akan muncul panji-panji hitam dengan bendera-bendera yang bertuliskan la ilaha illallah dari Khurasan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya panji-panji itu? Kata para ulama, panji-panji yang sebut tadi, panji-panji hitam yang membawa bendera yang bertuliskan la ilaha illallah itu kelak mereka yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi. Baik, sekarang kita lihat dari hadis yang lain. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan satu perperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah kepada dia. Nah, siapa dia? Itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Baik, karakteristik pasukan Imam Mahdi. Semoga kita masuk dalam poin tersebut. Yang pertama, beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan ini akan terdiri dari orang-orang pilihan. Yang kedua, seperti ahlul Quran. Yang ketiga, ahli dakwah. Yang keempat, ahli zikir. Yang kelima, yang terakhir, mereka juga digambarkan sebagai pasukan yang disiplin tinggi dan bersatu padu. Sekarang kalau kita rujuk daripada poin ini, itu bisa dilihat di Hamas. Saya tak dukung Hamas ya, tapi saya mendukung banget gitu. Tapi poinnya, kata Syekh Ahmad, dalam memilih anggota Hamas itu satu syarat utamanya, wajib hafal Quran. Wajib hafal Quran dan wajib menjalankan hafalan tersebut. Artinya harus karakter dia dan akhlak dia sesuai dengan apa yang dia hafal. Ini sekarang kalau kita tengok begitu, kalau dibilang ahli strategi perang, bukan tak ahli lagi. Sampai kalang kabut Israel dibuat deh. Sampai hari ini mereka masih bertahan. Dulu ada namanya intifadah, hilang intifadah, muncul Hamas. Dan ini poin penting itu. Ahli zikir, setiap mereka melepaskan bom itu bukan tanpa zikir, karena poin dalam diri mereka jihad. Dan ini poin penting, jihad bagi mereka. Yang hilang di akhir zaman itu apa? Satu, yang paling penting, tonggak segalanya. Ada seorang ulama dari, kalau saya tak salah dari Afghanistan. Apa kata ulama tersebut? Kemana umat muslim hari ini? Mengapa mereka jauh daripada jihad? Apakah mereka tidak melihat jihad sebagai hal yang utama dalam diri mereka? Karena manusia hari ini tak berani mencari syahid, tak berani mencari mati atau masuk surga langsung. Mereka maunya masuk surga tanpa hisab, tapi dengan cara poligami aja. Itu aja terus bahasnya, masuk surga tanpa hisab, poligami. Bukan persoalan jihad. Karena itu yang hilang dari diri umat muslim hari ini dan orang-orang beriman, kata ulama Afghanistan tersebut, kalau saya tak salah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karakteristik ini itu yang dibangun oleh Syekh Ahmad untuk membangun para pejuang-pejuangnya Allah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup, ini memang panjang nih Bapak Ibu, ada simbol-simbolnya sudah kita sampaikan, bendera dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang perlu kita yakini hari ini sebagai kesimpulan, yang pertama, bahwa Imam Mahdi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedatangan dia pasti. Yang kedua, kedatangan dia membawa kebenaran dan kita harus berbaiat kepada dia jika kita bertemu dengan dia. Yang ketiga, bahwa kita orang-orang mukmin ini harus berada dalam pasukan itu. Yang keempat, mulai dari hari ini kita harus bisa melatih diri untuk berada pada kebenaran dan keadilan, bukan pada kesesatan dan kemaksiatan. Bukan membela yang salah, tapi membela yang benar. Biasakan diri kita, lidah kita, sikap kita pada yang benar. Karena yang bakal bertahan pada kebenaran yang punya sikap. Yang tak punya sikap tak akan berada dalam kebenaran. Ustaz, kami kadang sama si Anu benar, kadang sama yang salah, katanya. Itu tak punya sikap, abu-abu. Orang-orang seperti ini tidak dibutuhkan oleh Imam Mahdi. Orang-orang seperti ini tidak dibutuhkan dalam Islam. Islam hanya butuh manusia punya sikap,
Karena iman menentukan sikap. Kalau dia tidak punya sikap, dia tidak punya iman. Orang yang tidak bisa menentukan sikap tidak punya iman. Lidah biasakan berkata yang benar dan harus berani dalam kebenaran. Karena Imam Mahdi mengajarkan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam orang-orang yang tidak menjaga kebenaran. Bahkan di dalam Al-Quran diancam oleh Allah tidak diajak berbicara orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selesai sudah paham kita tentang Imam Mahdi. Kelak akhirnya adalah kita semua akan berhijrah ke tempat yang disebut dengan panglima perangnya, yaitu Syam, Palestina. Kalaupun kita tak mampu dan kita masih dipanjangkan umur dan kita menyaksikan itu, maka bergabunglah bersama para pejuang-pejuang di Yaman, dan insya Allah kita selalu mendapatkan keberkahan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga sebelum kita bertemu dengan masa kehancuran tersebut, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita punya generasi-generasi yang betul-betul dijaga oleh Allah. Dan insya Allah kita punya generasi-generasi pejuang, kita punya generasi-generasi yang cinta akan keadilan dan kedamaian yang berdasarkan dan bersumber pada iman. Amin ya rabbal alamin.